Di kesempatan sore hari ini senang sekali bisa kedatangan Mas Iwan dan juga Mbak Vina nih. Nah yang kita mau tahu sebenarnya, saya akan langsung saja tanya ya. Yang kita pengen tahu sebenarnya seperti apa sih sosok Pak Mahfud pertama deh di matanya Mas Iwan. Karena yang kita tahu di luar sana kan Pak Mahfud tegas gitu, lugas kalau ngomong nggak banyak basa-basi tapi langsung ke sasaran gitu. Sebenarnya kalau di rumah sebagai bapak tuh Pak Mahfud seperti apa? Ya kalau abah saya di rumah juga sama dalam artian dia itu mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kemudian ketegasan itu dia contohkan dan jarang biasanya bentuknya itu menasihati tapi langsung kasih contoh gitu. Jadi dan kemudian kalau di mata saya ya, Bapak itu selain sosok-sosok itu yang sudah tertampil di media, Bapak itu punya nilai agamis dan humoris. Jadi sebagai seorang Bapak itu cukup humoris. Banyak sisi itu yang sebenarnya nggak tahu ya. Nah kalau dari Mbak Vina sendiri, karena katanya seorang ayah itu adalah cinta pertama anak perempuannya. Nah seperti apa sih Abah di mata Mbak Vina? Ya, sama sih, Abah tuh sebenarnya humoris kalau di rumah. Terus ya nasehatinnya juga bukan yang kamu harus gini, kamu harus gini. Kadang malah dengan cerita lucu. Biasanya cerita-cerita dari Gus Dur gitu atau cerita dari Mbah ke Abah gitu. Kemudian ya memang apa ya, kalau kadang juga menanyakan gimana sekolahnya gini-gini. Jadi kadang saya juga suka cerita gitu. Cuma ya nggak terlalu sering ya karena kan Abah juga sibuk. Sama lebih sering kalau sekarang karena udah punya anak jadi Abah tuh lebih sering telepon ke cucunya. Jadi kalau telepon saya tuh lebih suka ke cucunya. Jadi anak nomor 2 sebenarnya ya, cucu nomor 1 sekarang ya. Nah kalau misalkan karena Mbak Vina ini adalah anak perempuan satu-satunya. Ada perlakuan khusus gak sih Mbak Vina? Enggak sih kayaknya sama aja. Dengan kakak dan adiknya gitu? Ada perbedaan nggak? Enggak sih sama kayaknya. Aku nih denger ya ada cerita, sempat baca juga di beberapa media. Ada cerita katanya Mbak Vina ini dulu pernah dibantu sama dosennya. Gitu, ini kayaknya ceritanya viral banget nih, dibantu katanya suka diberikan susu gitu. Boleh dong diceritain, mungkin ada yang belum tahu cerita itu. Ya bukan dibantu ya, dikasih susu ya. Jadi emang dulu ada dosen saya yang satu grup kan biasanya satu dosen pembimbing. Ya. Nah itu tiba-tiba suka ngasih susu, kadang snack gitu. Saya juga nggak tahu yang dikasih hanya saya atau yang lain juga. Cuma waktu itu saya cerita ke Abah, Abah ada dosenku baik banget. Suka ngasih susu sama roti kadang gitu. Loh kenapa kok kamu yang nggak dikasih? Nggak tahu ya. Mungkin karena satu grup itu aku salah satu anak kos-kosan. Jadi yang lain itu ya ada anak Surabaya, ada yang anak Jakarta tapi tinggalnya sama budenya waktu itu. Jadinya pada saat itu mungkin saya anak kos-kosan. Terus beliaunya juga memang baik sekali, nggak tahu ya. Mungkin yang lain juga dikasih, saya juga nggak tahu. Nah kalau misalkan kayak gitu kan pada saat Mbak Vina kuliah berarti Pak Mahfud sudah memegang jabatan saat itu ya, sudah menjadi bisa dibilang pejabat negara gitu. Ada nggak sih kalau zaman sekarang kan semua tuh ada istilah namanya kekuatan ordal, orang dalam. Apakah itu berlaku juga di keluarganya Abah gitu, di keluarga Mbak Vina? Enggak ya, Abah malah relatif nggak mau bantu biasanya kayak gitu. Malah pada saat itu sudah jadi pejabat negara kan ya? Iya, tapi ya memang banyak yang nggak tahu ya. Teman-teman saya juga baru taunya setelah saya semester 2 atau 3 gitu baru tahu. Baru akhirnya, oh ternyata bapaknya ini tuh. Nah sebenarnya setelah semua pada tahu gitu, ada perlakuan khusus gak sih mereka? Nggak ada sih. Nggak ada ya, seperti biasa aja ya. Kalau dari Mas Iwan sendiri, ada nggak privilege khusus yang diberikan Bapak sebagai anak seorang Prof. Mahfud MD? Nggak ada yang khusus gitu. Jadi dibiarkan natural saja. Kalau saya bergaul dengan teman, kemudian saya mengurus sesuatu itu dibiarkan natural seperti anak-anak lain kalau mengerjakan atau bergaul dengan sesamanya saja. Jadi nggak ada privilege khusus. Tapi mungkin yang mungkin nggak tahu dikatakan privilege enggak gitu. Beberapa orang itu kan akhirnya tahu ya Mbak, misalnya saya putranya Pak Mahfud walaupun saya tidak beritahu. Tapi kan namanya informasi kan bisa. Nah itu
mungkin keuntungan saya karena abah saya ini di mata masyarakat mayoritas positif ya. Jadi mereka itu baik gitu. Bukan baik dalam artian ada apa ya, tapi memang merespon bergaulnya itu atau memperlakukan saya itu dengan baik karena abah saya itu memang mayoritas positif gitu. Istilahnya pandangannya gitu. Nah, itu mungkin kalau mau dikatakan privilege ya mungkin itu gitu, diperlakukan orang dengan baik gitu. Wah, luar biasa, boleh berikan tepuk tangan dong. Buat Abah Mahfud MD ini luar biasa sekali ya. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus ya sebagai anak pejabat negara. Kayak misalkan, oh bisa jadi ASN nih, dapat jatah nih, itu nggak ada ya. Atau mungkin pergi kemana-mana first class gitu. Nggak ada itu ya. Itu tidak berlaku di keluarga Abah ya. Semua harus berjalan sesuai dengan kodratnya gitu, melalui proses masing-masing, luar biasa sekali.